Halo Motorsport Lover, saya Arif Kurniawan akan mengajak Anda untuk mengulas info terkini tentang dunia motorsport. Kita mulai dari Formula 1. Weekend ini akan ada penentuan siapa yang akan menjadi juara dunia, Nico Rosberg atau Lewis Hamilton, yang pertama atau yang keempat. Kalau Nico Rosberg jadi juara dunia, maka ini adalah gelar yang pertama bagi dia, menyamai rekor bapaknya tahun 1982. Atau ini adalah yang kedua, ayah dan anak bisa menjadi juara dunia sejak Graham Hill dan Damon Hill. Sementara bagi Lewis Hamilton, ini adalah akan menjadi gelar juara dunia yang keempat sejak tahun 2008, 2014, dan 2015. Kita akan ulas satu-satu tentang perjalanan masing-masing kandidat. Mulai dari Nico Rosberg. Yang sangat menarik adalah dia mampu memenangi 4 balapan pertama. Belum pernah ada sejarahnya di Formula 1, pebalap yang memenangi 4 balapan pertama gagal menjadi juara dunia. Apakah Nico Rosberg mampu memecahkan rekor yang tidak enak itu? Saya pikir tidak, karena dia punya kans juga untuk menjadi juara dunia. Di tengah tahun, Nico Rosberg memang sempat selam atau mengalami penurunan prestasi berjalan dengan membaiknya performa Lewis Hamilton. Tapi dia memenangi balapan di Baku, Azerbaijan, yang merupakan seri baru di tahun 2016. Lalu ada summer break. Setelah summer break, Nico Rosberg memenangi 3 balapan. Dia comeback. Dan itu membuat Lewis Hamilton kewalahan, terlepas dari masalah yang dialami oleh Lewis Hamilton. Setelah sempat unggul poin, lalu tertinggal dan unggul lagi, Nico Rosberg pada akhirnya bisa mengumpulkan selisih 33 poin terhadap Lewis Hamilton menjelang 4 balapan terakhir. 33 poin itu sangat nyaman bagi dia karena dia hanya butuh finish di urutan kedua di 4 balapan terakhir. Dan setelah melewati 3 balapan, pada kenyataannya Nico Rosberg memang finish hanya di urutan kedua di 3 balapan itu. Nah, apakah di balapan terakhir ini, di balapan 4, dia juga akan finish di urutan kedua? Nanti kita akan ulas. Musim 2016 ini memang penuh masalah di awalnya bagi Lewis Hamilton. Engine failure, kecelakaan, semua ia alami. Tapi ketika dia memenangi balapan di Monaco, itu membuat Nico Rosberg tersentak karena kemenangannya itu sungguh di luar perkiraan. Kemenangan Hamilton di Monaco itu diikuti oleh beberapa kemenangan berikut yang membuat akhirnya Lewis Hamilton sebelum summer break unggul 19 poin atas Nico Rosberg. Namun keunggulan itu sudah dibayang-bayangi oleh penalti yang akan dijalani atau dilakukan oleh Lewis Hamilton karena ia sudah menggunakan mesin lebih dari yang dijatah oleh FIA. Penalti itu diambil oleh Lewis Hamilton setelah summer break. Lewis Hamilton akhirnya mengambil penalti penggunaan mesin di Grand Prix Belgia yang membuat ia harus mundur 60 grid. Ini sebuah penalti yang luar biasa. Tapi itu resiko yang harus diambil oleh Lewis Hamilton karena tanpa itu ia tidak akan bisa menyaingi Nico Rosberg hingga akhir musim. Lewis Hamilton menggunakan mesin ke-6, 7, dan 8. Padahal seorang pebalap diberi jatah hanya 5.
berarti itu resiko besar dan Lewis Hamilton menyadarinya. Apakah penggunaan mesin baru itu menolong Lewis Hamilton? Ternyata tidak terlalu. Karena justru dengan mesin barunya, dia malah tampil tidak terlalu prima. Justru Nico Rosberg lah yang memanfaatkan kondisi di mana Hamilton belum memiliki feeling dengan mesin baru Mercedes tersebut. Dan waktu itu Nico Rosberg memenangi 3 balapan di mana di musim-musim sebelumnya dia belum pernah memenangi balapan di sirkuit tersebut. Namun setelah Rosberg nyaman di posisi klasmen, barulah Lewis Hamilton sadar dia harus all out dengan mesin yang ia dapatkan. Dan terbukti dia berhasil menangi 3 balapan sebelum balapan akhir pekan ini di Abu Dhabi. Sehingga selisih di antara keduanya menjadi hanya 12 poin. Bagaimana peluang kedua pembalap di sirkuit Yas Marina? Kita akan ulas setelah yang satu ini.